Shalom teman-teman, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita akan beribadah. Walaupun sekarang teman-teman berada di rumah, tidak akan mengurangi sukacita teman-teman untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Saya mengajak teman-teman untuk mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Untuk mengawali ibadah kita, saya mengajak teman-teman untuk mengangkat pujian Selidiki Aku. Teman-teman, kita akan bernyanyi Tuhanlah kekuatan dan mazmurku sambil bertepuk tangan. Tuhan
pujian sukacita sekali lagi, dia dapat bersudah. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Kami perlu Kau Tuhan.
Selamat pagi anak-anakku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kita masih bisa bersekutu bersama, walaupun kita melalui jaringan internet, tetapi hati kita disatukan oleh kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya mengajak kita merenungkan tentang waktu dalam kehidupan Anda dan saya. Waktu itu berjalan begitu cepat sebenarnya. Cobalah kalian membuka stopwatch pada handphone kalian, lalu nyalakan atau aktifkan stopwatch itu. Kalian akan melihat bahwa waktu bertambah begitu cepat. Waktu atau umur Anda, anak-anakku, bertambah dalam sepersekian detik dan tanpa bisa dihentikan. Sekalipun engkau mematikan atau menonaktifkan stopwatch itu, usia kita akan terus bertambah. Saya pernah melewati masa-masa remaja seperti kalian. Saya pernah melewati masa-masa sukacita seperti kalian. Dan apa yang menjaga saya selama masa remaja, masa kecil, masa remaja, masa muda sampai hari ini tidak lain dari firman Tuhan. Mari kita berdoa saudaraku, anak-anakku, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan, biar menjadi berkat bagi roh dan jiwa kami. Bekerjalah di dalam hati kami, roh Tuhan membuka hati dan pikiran kami untuk mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat yang ke-10, anak-anakku. Mazmur 90 ayat yang ke-10. Mazmur yang ditulis oleh Nabi Musa ini, salah satu bagiannya yaitu ayat yang ke-10 berbicara tentang umur manusia. Luar biasa, Musa hidup 1500 tahun sebelum sebelum Tuhan Yesus, atau 3500 tahun dari hari ini. Dia sudah meramalkan bahwa umur manusia itu rata-rata 70 sampai 80 tahun. Kita baca. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudaraku, anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, tema renungan kita pagi hari ini adalah berikan aku hati yang bijaksana di dalam hidupku yang singkat ini. Berikan hatiku hati yang bijaksana untuk hidup di dalam waktu yang singkat ini. Teman-teman, pada waktu saya hampir tamat SMA setelah ujian, saya bertemu dengan seorang teman saya sekelas dengan saya, namanya Jerry. Dia sedikit agak nakal anaknya, ya anak kenakalan remaja lah. Satu kali saya bertemu dengan dia, dan saya tidak menyangka bahwa itulah pertemuan saya terakhir dengan Jerry. Karena beberapa hari kemudian Jerry meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Kalau dia masih hidup, dia akan sebaya dengan saya. Tapi dia begitu cepat meninggalkan orang tuanya, keluarganya, meninggalkan teman-temannya, pulang ke rumah Bapa di surga. Waktu begitu singkat. Anak-anakku yang saya kasih di dalam Tuhan, ada sejumlah ungkapan atau quote tentang waktu. Time is free. Waktu itu sebenarnya gratis. Waktu itu bebas untuk dimiliki. Tetapi but it's priceless. Tetapi waktu itu walaupun gratis, walaupun bebas, saudara, dia sangat berharga. Engkau dapat memiliki, engkau tidak dapat memiliki waktu itu, tetapi engkau dapat mempergunakan waktu itu. Engkau tidak dapat menjaga waktu itu. Engkau tidak dapat, saya ulang. Engkau akan satu kali engkau kehilangan momen itu atau waktu itu, engkau tidak dapat menebusnya kembali. Anak-anakku, waktu itu begitu berharga. Pemberian terbesar, pemberian yang teragung, termulia yang saudara dapat berikan kepada teman kalian adalah waktu kalian. Anak-anakku yang kekasih, melalui ayat ini saya mengajak kita merenungkan ada 3 pokok pikiran mengapa kita harus memiliki hati yang bijaksana
untuk hidup dalam waktu yang singkat ini. Yang pertama, anak-anakku, sadarilah bahwa hidup kita ini sebenarnya singkat. Jangan berpikir bahwa kalian masih remaja, masih belasan tahun, kalian berpikir umur kita masih panjang. Belum tentu, anak-anakku, belum tentu. Teman saya Jerry meninggal dalam usia 18 atau 19 tahun. Ia meninggal masih muda sekali dan tidak diduga sama sekali. Anak-anakku yang dikasih, yang pertama, hidup kita ini sebenarnya singkat. Pak David tahun ini akan berumur 53 tahun. Tidak terasa, waktu begitu cepat berlalu. Tahu-tahu Pak David sekarang sudah mulai memasuki usia lansia, lanjut usia, walaupun masih 50-an. Tetapi yang Pak David ingin katakan kepada kita, waktu itu berjalan begitu cepat. Coba renungkan, hari ini tiba-tiba sudah jatuh hari Minggu lagi. Lalu cepat sekali waktu berlalu, anak-anak. Renungkan bahwa dalam waktu yang singkat kita berdoa, Tuhan, ajar kami untuk menghitung hari-hari kami, memperhitungkan dengan cermat, dengan bijaksana dalam waktu yang singkat ini. Apa yang saya bisa buat untuk Tuhan? Apa yang saya bisa buat untuk teman-teman saya? Yang kedua, anak-anakku, di dalam waktu yang singkat itu kita memerlukan hikmat Tuhan. Kita memerlukan pimpinan Tuhan. Kita memerlukan hikmat Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa Alkitab ini, firman Tuhan ini adalah hikmat Tuhan, cara Tuhan untuk menuntun kalian dan saya untuk hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Kita tidak bisa hidup sesuai dengan maunya sendiri, anak-anak. Kita harus hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Ada anak-anak remaja merasa, wah, kalau saya aktif dalam kehidupan remaja Kristen, rasanya banyak hal-hal yang harus saya buang. Oh tidak. Pada waktu masa remaja hidup normal, bergaul dengan banyak teman, melakukan aktivitas, belajar kelompok, punya pacar, begitu ya anak-anakku. Tetapi saya ingat sekali nasihat papi saya. Dia bilang begini, anak-anak, jangan bikin malu papi. Haleluya. Jangan bikin malu orang tua kita. Kita perlu memiliki hikmat. Pada kita akan membacakan firman Tuhan dalam Amsal pasal yang pertama. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, anak-anakku, ada 3 hal penting yang menuntun kehidupan kita di dalam dunia ini. Firman Tuhan berbicara tentang tuntunan Tuhan bagi kehidupan saya dan kalian. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Tuhanlah sumber hikmat, Tuhanlah yang menjadi patokan utama. Yang kedua, itu ayat yang ke-7, takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-8, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Hikmat kita terima dari ayah dan ibu kita. Amsal berkata, jangan abaikan didikan ayahmu, jangan abaikan ajaran dari ayahmu. Yang kedua, perhatikanlah, jangan sia-siakan ajaran ibumu. Dalam terjemahan lain, firman Tuhan berkata, perhatikan pesan ibumu baik-baik. Pertama, mengapa saudara, anak-anakku? Karena orang tua kalian pasti umurnya 2 kali, mungkin 3 kali lipat dari umurmu sekarang. Dia sudah melewati fase-fase yang panjang dalam hidupnya. Dia sudah melewati dan melihat orang-orang yang tidak mau taat, anak-anak yang tidak mau taat kepada orang tuanya pada masa kecilnya, menyusahkan hati orang tuanya. Tetapi dia melihat kalau anak-anak itu hidup takut Tuhan, menghormati Tuhan, mencintai Tuhan, tidak salah dalam bergaul, maka anak-anak itu bertumbuh dengan sehat seperti kalian yang sekarang sedang mendengarkan firman Tuhan. Jadi ada 3 sumber nasihat firman Tuhan. Yang kedua, ajaran dari bapak kita. Yang ketiga, pesan dari ibu kita, ibu yang melahirkan kita. Sebagai pendeta, sebagai gembala sidang, kadang-kadang Pak David menemukan kasus-kasus di mana anak-anak remaja menyusahkan hati ibunya, menyusahkan hati ayahnya, bergumul dengan anak-anaknya.
Teman-teman remaja yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya rindu kalian terus belajar hidup takut Tuhan, menghormati Tuhan. Tidak ada yang rugi pada masa remaja ini kalian hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jika ada pergumulan, Anda bisa berbagi dengan kakak-kakak pembina kalian, dengan hamba Tuhan, atau dengan teman yang kalian percayai. Mengapa? Karena dalam waktu yang singkat ini, hidup kita, hidup kalian anak-anakku memerlukan hikmah. Anda tidak bisa menyia-nyiakan waktu dalam hidup Anda. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi yang pertama, mengapa kita perlu mempunyai hati yang bijaksana dalam hidup ini? Pertama, karena umur kita itu singkat sebenarnya. Yang kedua, karena kita memerlukan hikmat dalam perjalanan hidup ini. Karena singkat, kita memerlukan hikmat Tuhan untuk menjalani kehidupan yang singkat di dalam dunia ini. Yang ketiga, anak-anakku, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa hidup di dalam dunia ini singkat. Ada masa di mana waktu setelah di dunia ini, waktu yang kekal. Firman Tuhan menunjukkan hanya ada dua kemungkinan. Orang itu kekal di neraka atau kekal bersama dengan Tuhan. Kalau saya tanya sama kalian, mau kekal di mana? Kekal di neraka? Oh, banyak artis di sana itu. Oh, jangan berpikir seperti itu. Engkau harus bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Anak-anak remaja, saya percaya kalian adalah anak-anak yang baik, yang menghormati orang tua kalian, yang sungguh mencintai Tuhan, mencintai orang tua, mencintai sesama, mencintai teman-teman. Saya tahu kalian adalah anak-anak yang remaja yang mau belajar hidup menghormati Tuhan. Maka saya ingin katakan kepada kalian, pada masa remaja ini, selama hidup di dalam dunia ini, pastikan bahwa engkau bersama dengan Tuhan Yesus. Jika aku hidup di dalam Tuhan Yesus. Kalau aku pergi seperti teman pada kita tadi, Jerry, dia pergi di dalam Tuhan juga. Sekarang usianya hanya 18 tahun. Pentingnya untuk berpikir bahwa hidup ini bukan hanya di dunia ini saja. Alkitab berbicara tentang kekekalan. Alkitab berbicara tentang masa yang panjang yang tidak terbatas bersama dengan Tuhan. Misalkan begini, Anda mau pilih mana? Pilih umur di dunia ini 1 miliar tahun, 1 miliar tahun, atau memilih kekekalan bersama dengan Tuhan. Memilih 1 miliar tahun di dunia ini, tapi hidupnya sehat, bahagia, gembira, setelah itu masuk neraka, pilih yang mana? Andaikan hidup kita diberi Tuhan 1 miliar tahun, maka menjelang tahun yang ke-1 miliar 999 hari. Satu hari besok, hari terakhir, dia akan mengalami kegelisahan yang luar biasa. Saya mau tanya, kapan hari terakhirmu di sini, di dunia ini? Tidak ada yang tahu. Maka yang pertama tadi, waktu itu singkat, kita memerlukan hikmat. Maka mari kita berfokus kepada masa kekekalan bersama dengan Tuhan. Tadi saya katakan, saya percaya anak-anakku, engkau belajar hidup takut akan Tuhan. Engkau memang harus hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan selama hidup bersama dengan Tuhan, dan setelah itu kita akan tetap bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Anak-anakku, dalam sebuah survei pada abad ke-19, sebelum abad ke-19, rata-rata umur manusia itu hanya 30-40 tahun. Mengapa? Ada perang dunia, ada wabah penyakit yang mendunia seperti sekarang COVID. Zaman dulu sudah ada, teman-teman. Ada flu Spanyol lah, ada kolera lah, pada masa itu ya. Ada penyakit lepra lah, kusta. Jadi begitu mendunia waktu itu. Rata-rata umur orang hanya 30-40, abad ke-19. Pada tahun 2010, rata-rata umur manusia di dunia ini 72 tahun, anak-anak. Mendekati atau sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan prediksi firman Tuhan yang ditulis oleh Nabi Musa. Tahun 2010, usia manusia 69,8. Tahun 2010, 69,8 rata-rata umur manusia. Tahun 2017, 72 tahun. Tahun 2017.
Kalau di Indonesia, anak-anakku tahun 2017, rata-rata umur manusia Indonesia itu 71,06 tahun. Tahun 2019, laki-laki Indonesia ini rata-rata umurnya hanya 69 tahun dan perempuan 74 tahun. Singkat ya, rata-rata umur manusia. Tapi siapa yang tahu umur kita mau 70, 80? Saya baru bertemu dengan seorang nenek berusia 94 tahun. Dia masih sehat, jantungnya sehat, paru-parunya sehat. Hanya dia takut kalau jatuh waktu tulangnya orang tua itu bisa patah. 94 tahun. Saya bertemu juga dengan orang yang usia 98 tahun. Dia targetnya akan umur sampai 100 tahun, luar biasa. Tetapi siapa yang tahu? Maka firman Tuhan dalam ayat yang ke-10, Mazmur 90 tadi mengatakan apa? Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Tapi siapa yang tahu anak-anakku? Oleh karena itu, marilah kita merenungkan betapa singkatnya firman hidup kita dalam dunia ini. Ayat yang ke-12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami dan menyadari betapa sedikitnya hari itu. Tolonglah kami untuk menjalani hidup ini sebagaimana patutnya. Dalam terjemahan firman Allah yang mudah dibaca, Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami betapa singkatnya umur kami agar kami dapat menjadi bijaksana. Sebenarnya hidup di dalam dunia ini singkat anak-anakku jika dibandingkan dengan kekekalan. Namun walaupun singkat, seringkali hidup ini dipenuhi dengan kesesakan, dipenuhi dengan keluhan yang terkadang-kadang akibatnya karena akibat salah sendiri anak. Tapi saya ingin katakan kepada Anda, jika engkau sedang dalam pergumulan, dalam masalah, jangan putus asa. Engkau harus cari hamba Tuhan supaya engkau dapat ditolong olehnya. Tidak heran kalau di bawah murka Allah, masa hidup kami terasa panjang dan berat. Kami selalu penuh dengan keluhan. Anak-anakku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 90 ayat 7, sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami menjadi tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka nasihat firman Tuhan hari ini untuk kalian, untuk saya juga, ingat baik-baik ada 3 hal. Yang pertama, umur kita, hidup kita di dalam dunia ini begitu singkat. Yang kedua, karena singkat kita memerlukan hikmat dari Tuhan. Sumbernya adalah firman Tuhan yang ada di tangan kita. Dan yang ketiga saudara, anak-anak yang kekasih, yang pertama apa tadi? Umur kita singkat. Yang kedua, kita perlu hikmat. Yang ketiga, mari kita fokus apa yang kita kerjakan hari ini kita kerjakan bersama dengan Tuhan, karena fokus kita menuju kepada kekekalan waktu yang tiada batas bersama dengan Tuhan. Saya rindu kalian menjadi remaja-remaja yang sungguh mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, menghormati orang tua, menjadi berkat bagi rekan-rekan yang lain. Engkau tidak perlu takut, tidak perlu ragu menjadi seorang remaja yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah kebenaran firman Tuhan ini Engkau tahu dalam hati kami yang paling dalam. Bagikan benih yang baik tumbuh di atas tanah yang subur untuk menjadi tumbuh dan berbuah dan menjadi berkat. Terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Teman-teman dipersilakan untuk mengumpulkan persembahan di rumah dan bisa diantarkan ke gereja. Baiklah, kita akan mengangkat pujian bertemu dalam kasih-Nya. Bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan.
Baik teman-teman, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hati kami sangat bersyukur buat kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah memberkati kepada kami dari awal, pertengahan hingga kami akan mengakhirinya. Biarlah semua menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami berdoa untuk bangsa negara, yaitu bangsa Indonesia. Tuhan, kami percaya Tuhan sedang merancangkan bagian terbaik untuk bangsa Indonesia ini. Tuhan menolong memberkati pemimpin kami dari tingkat teratas sampai yang paling bawah. Tuhan memberikan hikmat bagi mereka dalam menghadapi situasi zaman sekarang dengan adanya pandemi virus corona zaman ini. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap pemimpin kami sehingga mereka boleh dengan hikmat Tuhan menyikapi masalah ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena virus corona ini Tuhan. Kami berdoa pulihkan mereka, berikan semangat dan sukacita yang baru daripada Tuhan sehingga mereka boleh mengalami kemenangan. Bahkan beberapa saudara kami juga yang mengalami duka cita oleh karena ada keluarganya dipanggil oleh karena virus corona ini. Kami berdoa bagi mereka Tuhan berikan sukacita yang baru juga Bapa. Khusus juga kota Bengkulu kami berdoa Tuhan memberkati. Berkati pemimpinnya, bahkan gereja-gereja yang berdiri Tuhan. Engkau berkati sehingga lewat gereja-gereja banyak orang-orang akan diberkati. Dan tidak semakin lemah tetapi mereka semakin kuat dan semakin memiliki iman yang teguh untuk melayani Tuhan saja. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk seluruh anak-anak remaja, pemuda, GKI ITB, tolong berkati mereka dalam keseharian mereka, dalam kehidupan mereka, dalam pendidikan mereka. Tuhan saja yang menolong. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi teman-teman yang beribadah di rumah. Tuhan menolong memberkati mereka sehingga mereka juga boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Boleh walaupun memang kami hanya menggunakan jaringan, tapi kami percaya Tuhan lewat ini Tuhan sedang melihat bagaimana kami telah setia mengikuti Tuhan dan mengiring Tuhan saja. Kami berdoa untuk seluruh pengurus remaja, majelis, pembina, pengurus remaja, dan seluruh anak-anak remaja Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk program remaja dalam jangka panjang maupun jangka waktu panjang dan jangka waktu pendek. Tuhan menolong sehingga boleh berjalan semua dengan baik. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, keluarga kami, sanak saudara kami. Tuhan berkati mereka. Orang tua kami yang memiliki pekerjaan, apapun yang mereka pekerjakan Tuhan, selama itu berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih teman-teman kami yang mungkin saat dalam kelemahan tubuh. Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka dengan kuasa bulur-bulur-Mu saja. Apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan, Tuhan akan sediakan. Bahkan teman-teman kami yang masih bergumul dalam bangku pendidikan, Tuhan, Engkau berkati, beri hikmat bagi kami, sehingga kami boleh terus melihat perbuatan-perbuatan Tuhan dan menatap masa depan kami yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan. Kami juga sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kami. Kiranya Tuhan yang membalaskan berlipat kali ganda sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Allah yang hidup yang memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada pimpin pujian dipersilakan. Teman-teman, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengangkat satu pujian Allah peduli. Perkara
Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, ingat pesan firman Tuhan hari ini. Jangan takut menjadi remaja yang hidup takut Tuhan. Seumur hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang kekal dari Bapa Surgawi, kasih dan damai sejahtera dan keselamatan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkati anak-anakku sekalian dan keluarga, orang tua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kalian. Amin.